Halo teman-teman Furi, ketemu lagi di sesi mitos. Kali ini kita akan membahas tentang mitos bulan hantu, yaitu bulan ketujuh di kalender Tionghoa. Tetapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube channel terbaru dari Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Bagi penggemar cerita-cerita horor ya, jangan sampai di skip nih. Ada 19 pantangan yang tidak boleh kalian lakukan selama di bulan hantu, dimulai tanggal 3 Agustus 2024 jam 23.00 sampai dengan 2 September 2024 jam 23.00. 19 pantangan di bulan hantu. Saat ini di dalam penanggalan Imlek tengah memasuki bulan 7 atau dikenal dengan istilah bulan hantu. Nah, di dalam tradisi warga di Taiwan, kata hantu juga bahkan dikenal dengan sebutan Hao Xiong Di ya, atau yang berarti sahabat baik. Beberapa generasi muda di Taiwan juga bahkan menyebut bulan 7 dengan sebutan masa liburan musim panas bagi sahabat baik. Dan selama di bulan ini, hantu-hantu akan dipersilahkan untuk mengunjungi dunia manusia dan melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Tidak heran jika selama bulan 7 berlangsung ya, akan ada banyak sekali mitos ataupun pantangan yang dipetuahkan oleh para orang tua dulu, terutama di Taiwan. Dan berikut ini adalah beberapa mitos atau pantangan selama bulan 7 berlangsung. Nah, pantangan yang pertama adalah jangan pergi berenang. Jadi selama di bulan 7 ini, arwah-arwah gentayangan akan keluar untuk beraktivitas, layaknya manusia. Nah, mereka yang tewas secara tidak wajar biasanya akan membutuhkan korban pengganti di lokasi di mana mereka meninggal. Nah, dengan tujuan agar mereka bisa bereinkarnasi kembali. Oleh karena itu, tidak heran jika di bulan 7 tiba, maka banyak sekali orang tua di Taiwan akan melarang anggota keluarganya untuk pergi berenang, dikarenakan dicemaskan akan ditarik oleh arwah yang pernah tewas karena mati tenggelam. Kemudian pantangan yang kedua adalah jangan membeli rumah atau melihat rumah yang usianya sudah melebihi 30 tahun. Jadi sebelum membeli satu unit rumah idaman, biasanya warga akan melihat-lihat kondisi rumah bersangkutan terlebih dahulu. Nah, rumah tua yang sebelumnya sudah pernah dihuni tentunya banyak sekali menyimpan memori, baik memori yang positif ataupun memori yang negatif. Apalagi kalau di rumah yang bersangkutan pernah ada yang meninggal dunia. Maka selama bulan 7 berlangsung, dipercaya arwah orang yang pernah meninggal tersebut akan kembali ke rumah yang bersangkutan. Kemudian pantangan yang ketiga di bulan hantu adalah hindari pergi ke rumah sakit pada malam hari. Karena menurut mitos sebelum meninggal dunia, maka sebagian besar memori seseorang biasanya akan tertinggal di rumah sakit. Nah, jika di rumah keluarga besar tidak meletakkan pusara leluhur, maka dipercaya arwah generasi berikutnya tidak dapat beristirahat di dalam rumah, melainkan akan menetap dan berdiam di dalam rumah sakit. Kemudian pantangan yang keempat, hindari berjalan-jalan atau beraktivitas di sekitar kuil pada malam hari.
karena menurut mitos yang ada, para arwah gentayangan yang meninggal secara tidak wajar juga memerlukan bantuan para dewa-dewi untuk bisa mencapai nirwana. Oleh karena itu, dikala bulan 7 tiba, dipercaya akan ada banyak sekali arwah-arwah gentayangan yang berkumpul di kawasan kuil untuk meminta pertolongan kepada para dewa dan dewi. Dan tidak heran juga jika setiap bulan 7 tiba, mayoritas kuil di Taiwan akan menggelar ritual persembahyangan khusus yang ditujukan untuk menenangkan para arwah. Kemudian yang kelima, tidak boleh menyebut langsung kata hantu. Nah, jadi sebaiknya kata hantu diganti dengan ucapan yang lebih halus ya. Misalnya Hao Xiong Di atau sahabat baik. Dan yang keenam, dilarang menjemur baju pada malam hari. Karena area lembab dan basah dipercaya adalah tempat yang disukai oleh para arwah gentayangan. Arwah yang tidak memiliki tempat untuk berteduh. Mereka dipercaya akan banyak menghinggap atau bahkan menggantung kepada pakaian-pakaian yang kalian jemur di malam hari. Kemudian pantangan yang ketujuh adalah dilarang melafalkan mantra. Menurut mitos yang ada, arwah gentayangan membutuhkan banyak karma baik sebelum akhirnya mereka dapat dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Nah, salah satunya adalah dengan mendengarkan mantra dengan tujuan untuk membuka kesempatan bagi para arwah untuk bisa bereinkarnasi. Oleh karena itu, ya, jangan membaca atau melafalkan mantra terlalu kencang, karena ditakutkan akan mengundang perhatian dari para arwah untuk datang, lalu duduk di samping Anda sambil mendengarkan mantra yang Anda sebutkan. Kemudian larangan yang kedelapan adalah tidak boleh berteriak pada malam hari, karena hardikan yang terlalu keras dicemaskan akan menarik perhatian dari para arwah untuk kemudian mendekati Anda. Larangan yang kesembilan adalah dilarang menepuk bahu seseorang secara sembarangan. Kenapa demikian? Karena di dalam budaya Tionghoa dikenal ada istilah Ren Yu San Bahwo yang artinya kira-kira manusia memiliki 3 sumbu api dan salah satu sumbu api tersebut berada di bahu manusia. Sumbu-sumbu api ini dipercaya dapat melindungi aura setiap manusia. Nah, jika Anda menepuk bahu dan membuat seseorang terkejut, maka Anda bisa memadamkan sumbu api tersebut dan melemahkan proteksi dari aura manusianya. Jadi, teman-teman, ketika lemah, orang tersebut akan lebih mudah didekati atau bahkan diganggu oleh arwah-arwah gentayangan. Kemudian larangan yang ke-10 adalah jangan bersiul pada malam hari. Siulan manusia dipercaya memiliki frekuensi serupa dengan dunia para arwah. Yang dicemaskan bisa memanggil mereka untuk lebih mendekati Anda. Kemudian, larangan yang ke-11 adalah jangan membakar dupa di malam hari. Hal ini dipercaya dapat memanggil para arwah untuk datang dan berdiam di sekitar Anda. Kemudian yang ke-12, jangan mengambil foto di kawasan pegunungan ataupun lapangan terbuka. Kenapa demikian? Karena mengambil gambar di kawasan pegunungan ataupun lapangan terbuka selama di bulan 7 ditakutkan bisa menangkap bayangan para arwah gentayangan yang tengah mondar-mandir.
Kemudian teman-teman, larangan yang ke-13, jangan sembarangan mengucapkan kata mati ya. Kemudian jangan sembarangan juga melakukan aktivitas uji nyali atau penelusuran. Karena aktivitas uji nyali dengan mengunjungi kawasan-kawasan angker dianggap sebagai hal yang dapat menantang para arwah. Di samping itu, aktivitas permainan seperti memainkan jelangkung dan sejenisnya juga jangan pernah dilakukan di bulan hantu, karena hal tersebut bisa menyinggung dan mengundang para arwah untuk datang. Kemudian larangan yang ke-15, jangan nonton film horor tengah malam sendirian, karena dicemaskan akan mengundang para arwah untuk duduk dan juga menonton bersama dengan Anda. Nah, yang ke-16, jika Anda harus menjalankan operasi nih, karena kondisi fisik serta kondisi kesehatan, maka disarankan untuk lebih memilih operasi di siang hari ketimbang di malam hari. Kemudian yang ke-17, selama bulan 7 ini, jika Anda mau menginap di hotel atau kawasan asing lainnya, maka disarankan membawa salvia officinalis atau dalam bahasa Mandarin dikenal dengan sebutan Su Wei Chow ya. Selain dapat membuat kamu sedikit lebih rileks serta tidur dengan lebih lelap, Su Wei Chow dipercaya dapat mengusir arwah gentayangan yang hendak mendekati Anda. Kemudian yang ke-18, merayakan pernikahan. Nah, ini merupakan salah satu larangan karena sebagian besar warga Tionghoa biasanya akan menghindari untuk menggelar pesta pernikahan selama bulan 7 berlangsung. Namun, jika resepsi pernikahan tidak dapat terhindarkan atau tidak dapat ditunda dan harus digelar di bulan 7 ini, maka pagelaran yang harus dihelat dengan mengikuti banyak sekali pantangan. Salah satu dari pantangannya adalah tidak boleh menyalakan petasan di malam hari, karena hal tersebut dicemaskan dapat meretakkan keharmonisan antara suami dengan istri. Kemudian larangan yang ke-19 adalah jangan mengucap kata-kata kotor atau sumpah serapah. Ucapan yang tidak baik atau sumpah serapah selain dapat menyinggung hati manusia, maka dikhawatirkan bisa juga membuat arwah-arwah marah ya. Apalagi kalau mereka sedang kebetulan lewat di samping Anda. Nah, teman-teman, itu tadi pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan selama di bulan 7 atau bulan hantu yang berlangsung mulai tanggal 4 Agustus sampai 2 September 2024. Sekali lagi, ini hanyalah mitos, boleh percaya ataupun tidak, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. See you.